wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Dawati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 yang bertugas di SMA Negeri Binaan Khusus Kota Dumai. Oke, di video kali ini saya akan melakukan pra-observasi untuk kegiatan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk kegiatan pra-observasi kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu yang bernama Bu Nia Destiana, yang merupakan guru prakarya. Ya. Langsung saja kita masuk pada kegiatan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nia. Waalaikumsalam, Bu Misda. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu Nia, sebelum kita melakukan observasi di kelas, maka kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu untuk mengetahui alur dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran observasi nantinya? Baik Bu Misda, pada kesempatan kali ini saya mengambil tujuan pelajaran pada aspek capaian pembelajaran berbasis produksi pada kelas 11 fase F mata pelajaran prakarya. Jadi kemudian itu tujuan yang akan saya harapkan ketika setelah selesai pembelajaran adalah peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan higienis Nusantara berbasis usaha berdasarkan proposal yang disajikan dalam bentuk penyajian, pelabelan, pengemasan, serta mereka bertanggung jawab untuk mempromosikannya secara visual dan virtual. Oke, berarti kegiatannya nanti adalah apa tadi? Pembuatan produk olahan pangan ya Bu ya. Oke, itu Bu yang area pengembangannya apa yang hendak dicapai? Area pengembangannya nanti peserta didik mampu mereka mendesain resep, mendesain dalam bentuk poster resep. Mereka boleh cari di berbagai referensi resep yang mereka gunakan. Dalam hal ini saya fokuskan ke lebih sederhana ke khusus makanan khas daerah Riau. Di situ mereka pilih makanan khas Riau, mereka desain poster resepnya, mereka desain pengemasannya, desain logo, desain label, kemudian desain media untuk dipromosikan secara visual dan virtual, dan juga mereka harus membuat olahan pangan itu baik makanan dan minumannya. Oke, berarti nanti yang menjadi area pengembangnya adalah bagian desain ya Bu ya, desain yang digunakan untuk mempromosikan produk tersebut. Oke. Nah, kemudian Bu, apa strategi yang Ibu gunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran nantinya? Tentunya untuk kegiatan proses pembuatan produk olahan pangan ini saya memakai strategi project pembelajaran. Oke, berarti menggunakan project based learning ya Bu ya, yaitu pembelajaran berbasis project ya, yang akhirnya nanti mereka memiliki suatu produk ya. Oke, itu Bu, kalau segi penilaian evaluasi gimana penilaian yang Ibu lakukan di dalam kelas? Mereka ini kan ada beberapa pertemuan untuk sebelum akhirnya menjadi hasil produk. Jadi yang harus saya berikan penilaian adalah proses mereka berdiskusi, kemudian hasil proyeknya seperti apa. Di sini saya titik beratkan bagaimana cara mereka bekerja sama, bagaimana cara mereka memunculkan ide kreatif, saling berdiskusi, menyampaikan pendapat, kemudian berinovasi, menilai kreativitas mereka. Di samping itu saya juga menilai hasil dari produk yang mereka selesaikan. Oke.
Berarti ada 2 penilaian di sini ya Bu ya. Penilaian segi keterampilan, yaitu bagaimana mereka mendesain, mereka bekerja sama, inovasi dari mereka ya. Kemudian adalah penilaian produk mereka ya, hasil akhir dari kegiatan belajar mereka. Oke. Untuk sasaran kelasnya Bu, itu kelas berapa? Kelas ini saya khususkan ke fase F, Fase F. di kelas 11. 11. Ya, khusus yang kita observasi besok itu di kelas 11 berapa? 11.6. 11.6 ya. Pada jam Hari Selasa 15 Oktober jam 12.45 sampai 2.15 siang. Oke, berarti kegiatannya besok di siang hari ya Bu ya, di hari Selasa kelas 11.6. Oke, baik. Bu Nia, terima kasih Ibu untuk kegiatan pra-observasi. Jadi kita nanti akan berjumpa lagi pada kegiatan observasi ya. Nah, tujuan saya melakukan pra-observasi ini adalah untuk melihat arah atau alur dari proses pembelajaran yang akan Ibu Nia lakukan. Dan saya berharap apa yang udah Ibu Nia rencanakan itu dapat terlaksana dengan baik dan terlaksana sesuai dengan apa yang udah direncanakan begitu. Oke, terima kasih Bu Nia. Sampai jumpa lagi kita nanti di kegiatan observasi pada hari Selasa. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bisa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dalam belajar prakarya. Sebelumnya hari ini, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa hari ini. Ya, dan sebelum belajar doa dulu masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, jadi hari ini siapa yang datang? Oke, berarti Askia sakit, Fani sakit, Putri sakit, Safira izin. Yumita sakit. Oke, jadi hari ini kegiatan pembelajaran kita bertujuan untuk mengembangkan produk olahan pangan higienis Nusantara khususnya makanan cereal berbasis usaha berdasarkan proposal dan ditampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan yang terakhir serta inovatif serta bertanggung jawab untuk dipromosikan secara visual dan visual. Anda semua sudah Ibu bagi dalam kelompok dan dilihat ada 3 kelompok. Maka tugas kalian hari ini adalah yang pertama, silakan kalian tentukan makanan
dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Fikri dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan minuman rahasia. Di sini ada gambarnya, yaitu laksamana ngamuk. Jadi bahan-bahannya 2 quinine matang lalu dikupas dulu. Yang kedua 1 sendok biji selasi kalau mau. Terus 400 ml santan. Selanjutnya gula sesuai selera, 1 lembar daun pandan, dan secukupnya es batu. Terus cara pembuatannya, pertama direbus santan dan daun pandan beserta gula hingga gula larut dan mendidih. Jangan sampai pecah santan, matikan kompor, didinginkan. Yang kedua, tata es batu, ini siram dengan penguat santan. Terakhir, tambahkan biji selasi jika mau. Laksamana ngamuk siap disajikan. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kita belajar tentang proses resep pembuatan resep dari makanan khas Riau. Salah satu makanan khas Riau di sini ada minumannya asam lambung lambung. Bahan bakunya ini yang dicampur dengan santan. Selanjutnya silakan kita lanjutkan untuk proses pembuatan logo dan label dari produk makanan Nusantara, khususnya makanan khas Riau.
melakukan pasca observasi. Ya. Yang akan didampingi oleh Pak Tatang sebagai pengajar praktik, dan saya di sini bertindak sebagai coach dan Bunia bertindak sebagai coachee, ya. Nah, kemarin kita udah melakukan observasi pra dan observasi akademik ya di kelas, supervisi di kelas. Nah, pada kegiatan observasi di kelas kemarin saya sudah memantau dan melihat kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bunia mulai dari awal sampai dengan kegiatan penutup, ya. Nah, agar teman-teman kita ini juga tahu nih mengenai kegiatan pembelajaran yang Bu Nia lakukan, mungkin Bu Nia bisa sebutkan kembali alur-alur pembelajaran yang telah Bu Nia lakukan pada saat melakukan observasi supervisi kelas kemarin. Baik, alur yang saya lakukan ketika proses pembelajaran seperti biasa pada umumnya terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di mana kegiatan pendahuluan dimulai dari salam dan doa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, dilanjutkan dengan persepsi dan mengkondisikan peserta didik sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk mereka siap dalam kondisi belajar. Kemudian dalam kegiatan inti, di sini mereka ketika sudah dalam kelompok, saya persilakan untuk berdiskusi sesuai dengan job desk yang sudah saya berikan di layar di presentasi. Kemudian setelah mereka berdiskusi, satu orang yang mewakili untuk mereka mempresentasikan apa yang mereka diskusikan. Kemudian setelah itu di kegiatan penutup, kami melakukan proses kesimpulan. Setelah itu melakukan refleksi dan penguatan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik ya Bu, kegiatannya udah lengkap sekali ya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, mungkin dari tujuan Ibu, apa tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Mungkin boleh disebutkan kembali tujuan pembelajarannya apa? Baik Bu Misda, pada kegiatan kali ini saya mengambil di fase F pada mata pelajaran prakarya, di mana di sini adalah salah satu capaian pembelajarannya adalah mengembangkan produk olahan pangan higienis masakan Nusantara. Karena kita di daerah Riau, maka saya fokuskan lagi khusus makanan Riau. Jadi tujuan pembelajaran untuk kegiatan proyek hari ini adalah peserta didik mampu mengembangkan produk olahan pangan higienis Nusantara, khususnya makanan khas Riau, yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk penyajiannya, baik pengemasannya, serta peserta didik juga mampu mempromosikan secara visual dan virtual. Kalau secara virtual dalam bentuk infografis atau poster, secara virtual mereka saya instruksikan untuk silakan membuat video promosi yang diupload dalam bentuk FYP TikTok atau Reel Instagram. Oke, menarik sekali ya Bu pembelajaran yang dilakukan mulai dari awal pembuatan resep, kemudian pembuatan sampai dengan mempromosikannya. Ini mungkin siswa akan sangat menarik sekali bagi siswa nih ya Bu ya. Oke, kira-kira Ibu dari makanan itu apa sih salah satu jenis makanan yang mungkin akan disajikan oleh siswa? Dari hasil observasi diskusi tadi kemarin, saya tugasnya peserta didik, mereka bebas untuk melakukan jenis makanan hasilnya yang akan mereka produksi untuk kegiatan kali ini. Dari beberapa mereka itu ada yang memilih makanan hasilnya diantaranya roti jala, mie tarempa,
mulai belajar itu tugas makanan. Ada juga yang produksi kue talam durian. Kemudian untuk jenis minumannya seperti biasa ya Bu, dari Mas Rio itu sangat familiar sama nama ngamu, dari air mata pengantin, dan terakhir es ranjang kuning. Ya, berarti rata-rata masakan Rio nih ya? Harus Rio. Harus kita kan berdasarkan potensi daerah seperti apa? Oke ya, karena kita Rio ya Bu ya. Oke, dari tujuan pembelajaran yang telah disampaikan tadi, selama proses pembelajaran, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu tercapai atau belum? Untuk tujuan pembelajaran sendiri belum tercapai sepenuhnya, karena pembelajaran kali ini saya menerapkan strategi berbasis project. Jadi untuk itu mereka butuh proses sebelum hasil akhirnya jadi. Jadi yang pertama yang mereka lakukan adalah proses desain poster resep, kemudian mereka melakukan desain kemasan, proses pelabelan logo dan pembuatan label, lalu melakukan kegiatan produksi sambil divideokan, kemudian mereka lakukan promosi secara visual dan virtual. Jadi tentunya mereka dalam pertemuan ini masih di kegiatan yang 1 dan 2, jadi itu masih ada beberapa kegiatan lagi. Jadi tujuan pembelajaran yang belum tercapai karena ini project yang harus mereka selesaikan, jadi butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Oke, jadi karena project ya Bu, jadi membutuhkan waktu yang lama, sehingga dengan 1 kali pertemuan itu nggak selesai ya Bu, jadi nggak tercapai ya, jadi butuh waktu lebih kurang 1 bulan. Dari kegiatan diskusi kemarin Ibu, kira-kira apa yang harus ditingkatkan lagi dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Iya, yang jelas ketika berdiskusi ini kan banyak gangguan. Kita yang pertama mengkondisikan siswa yang selama itu dalam kelas, kita butuh tantangan kita sendiri sebagai guru. Yang jelas yang berikutnya adalah proses pengelolaan peserta didik dalam berdiskusi supaya mereka terlibat aktif dan lebih berpartisipasi dalam proses diskusi. Ya, Oke, jadi perlunya ada lagi kegiatan supaya mereka lebih aktif lagi ya Bu ya dalam berdiskusi. Dalam berdiskusi ya. Oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, apakah Ibu memerlukan dukungan dari teman kah atau dari segi yang lain? Apakah ada dukungan baik dari moral, spiritual gitu, atau dari segi karena ini masa-masa Ibu, apakah dari dana juga gitu? Apakah Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain gitu? tentunya dalam proses belajar dan kita sebagai warga sekolah sangat butuh dukungan dari rekan sejawat, tentunya rekan sejawat, kemudian orang tua. Rekan sejawat kadang bisa jadi karena saya ini hanya 2 jam, jadi kadang suka tergabung dan pelajaran dari rekan sejawat lain, tentu saya harus berkoordinasi dengan pihak sejawat, tentunya dukungan seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan orang tua, karena proses ini mereka kan sedang belajar, saat mereka sedang belajar, jadi kita butuh pengawasan dari saya sebagai guru pembimbing dan orang tua ketika mereka di rumah. Oke, jadi memerlukan dukungan dari rekan sejawat sama orang tua ya Bu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Nia sebelum kita akhiri kegiatan coaching pasca observasi kali ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukannya supervisi akademik yang telah Ibu lakukan beberapa hari yang lalu? Apa yang Ibu rasakan? Setelah Ibu sudah melakukan supervisi, kurang lebih saya lega ya Bu, tenang, kemudian sebagai bahan koreksi juga untuk saya kegiatan pembelajaran yang lebih baiknya seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Nia atas waktunya, dan semoga pembelajaran Ibu Nia berjalan dengan lancar dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu Nia atas waktunya dan kegiatan pasca observasi kita kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan saya berharap Ibu Nia ke depannya dapat mengajar lebih baik lagi dan hasilnya sangat memuaskan. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.